Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja, deket banget sama kehidupan banyak orang. Gimana caranya kita tetap bisa jalan lurus saat penghasilan rasanya pas-pasan banget. Fokus kita di sini bukan soal angka di rekening, tapi soal arah. Nah, ini dia pertanyaan intinya kan. Saat sumber daya kita terbatas, tantangan terbesarnya tuh bukan cuma soal gimana caranya bertahan hidup, tapi gimana caranya kita bisa terus maju tanpa kehilangan arah, tanpa ngerasa kayak tersesat di tengah jalan. Dan disinilah letak kuncinya. Kita perlu geser cara pandang kita. Obrolan kita kali ini bukan buat nyari cara ajaib biar cepat kaya, sama sekali bukan. Ini soal sesuatu yang jauh lebih mendasar. Gimana caranya jaga kewarasan, jaga kesehatan mental, dan yang paling penting, tetap pegang kendali atas arah hidup kita sendiri. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu fondasinya. Langkah paling awal dan paling penting adalah menerima kondisi kita saat ini. Ini bukan soal ngubah angkanya dulu, tapi ngubah cara kita berpikir. Coba deh kita lihat bedanya di sini. Ini penting banget. Anggap kondisi itu cuma sebuah keadaan, situasi yang kita alami sekarang. Tapi vonis itu rasanya kayak palu hakim yang bilang hidup kita udah selesai, udah final. Nah, kekuatan terbesar kita itu muncul saat kita bisa melihat situasi finansial kita sebagai sebuah kondisi yang bisa diatasi, bukan vonis yang nggak bisa diubah. Jadi, intinya apa? Gini, saat kita bisa menerima keadaan kita apa adanya, tanpa perlu ngerasa malu, rasanya tuh beban di pundak langsung keangkat. Pikiran kita jadi jauh lebih jernih. Dan dengan pikiran yang jernih itulah, kita baru bisa mulai bikin keputusan-keputusan yang logis buat melangkah ke depan. Bagian kedua, kita bahas soal kerangkanya. Kalau fondasi mentalnya udah kuat, nih, sekarang saatnya kita bangun kerangka yang praktis buat ngatur keterbatasan kita sehari-hari. Kerangkanya ini simple aja, cuma ada 3 langkah. Tapi ini benar-benar efektif. Yang pertama, tentukan prioritas kamu yang sebenarnya. Kedua, kasih setiap rupiah yang kamu punya sebuah pekerjaan. Dan ketiga, jaga ritme hidup kamu biar nggak gampang capek. Yuk, kita bahas satu-satu. Langkah pertama ini soal jujur sama diri sendiri. Kita perlu tanya, ini tuh beneran buat hidup gue, kayak makanan, keamanan, kesehatan, atau cuma buat menuhin gengsi karena tekanan orang lain? Nah, bisa bedain dua hal ini tuh kunci banget biar setiap rupiah yang keluar benar-benar kerja buat kita, bukan buat citra kita. Sekarang, gimana caranya ngasih kerjaan ke setiap rupiah yang kita punya? Konsepnya sesederhana tabel ini. Sebagian pendapatan kita plot buat makan, sebagian lagi buat bayar kontrakan dan tagihan, dan ya, sebagian kecil pun harus ada buat tabungan. Jadi, nggak ada lagi ceritanya uang nganggur atau dipakai tanpa tujuan yang jelas. Kenapa sih ini penting banget? Karena kejelasan ini ngasih kita perasaan memegang kendali. Dan saat kita ngerasa pegang kendali, bahkan di situasi yang paling sulit sekalipun, kita bisa jaga arah hidup kita biar tetap lurus, nggak gampang oleng. Kendali itu kuncinya. Langkah ketiga soal ritme. Tahu kan kita sering banget pengen cepet-cepet, pengen bikin lompatan besar biar kondisi cepet berubah. Padahal, ritme yang pelan tapi konsisten itu jauh lebih sehat buat jangka panjang. Ini yang ngejaga kita biar nggak kehabisan bensin di tengah jalan. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, kompas. Fondasi mental udah, kerangka praktis juga udah. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi, kompas batin kita soal menjaga jiwa. Slide ini nunjukin jebakan yang sering banget kita nggak sadar. Coba deh, jujur. Waktu kita keluarin uang, kita tuh lagi membayar apa? Apakah kita bayar kebutuhan hidup yang nyata, kayak makanan dan tempat tinggal? Atau kita seringkali pakai uang itu buat nenangin luka emosional kita? Entah itu rasa takut, capek, atau cemas. Kalau kita bisa ngisahin ini, uang kita bakal jauh lebih berguna. Dan ini konsep yang kuat banget. Tabungan kecil itu fungsinya bukan cuma sebagai uang buat masa depan. Lihat deh definisinya, ia adalah jangkar untuk arah hidup. Jangkar ini yang nahan kita biar nggak kebawa arus badai hari ini. Dia jadi pengingat kalau masa depan kita tuh masih ada dan layak buat diperjuangkan. Ini pengingat yang penting buat kita semua. Tolong banget diingat ya, arah hidup kita itu gak cuma ditentukan sama saldo di rekening kita. Ada hal-hal lain yang jauh lebih besar, yang jauh lebih berarti, yang perlu kita jaga baik-baik. Terus makna hidup itu datangnya dari mana? Ya dari sini, dari hubungan kita sama keluarga dan teman, dari nilai-nilai yang kita pegang, dari komunitas kita, dan dari tujuan hidup kita. Kalau sumber-sumber makna ini kuat, kondisi finansial nggak akan terasa kayak akhir dari dunia.
Oke, kita sampai di bagian terakhir. Ini adalah kesimpulan dari semua obrolan kita. Satu gagasan yang paling penting buat dibawa pulang. Coba deh, dengerin dan resapi kalimat ini baik-baik. Ini intinya. Mungkin kita nggak bisa lari sekencang orang lain. Dan itu nggak apa-apa. Sama sekali nggak apa-apa. Yang paling penting adalah kita nggak berhenti. Kita tetap berjalan. Selama arah kita benar, setiap langkah kecil itu sangat-sangat bernilai. Jadi sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah kita ngobrolin semua ini, langkah kecil apa, sekecil apapun itu, yang akan Anda ambil hari ini untuk menjaga arah hidup Anda tetap lurus?